Merdeka, merdeka, merdeka. Suatu ungkapan dari hati yang paling dalam yang dilontarkan oleh para pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita di masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Mereka dengan semangat mengucapkan kalimat ini, merdeka atau mati. Mereka mengharapkan Indonesia mengalami apa yang namanya kemerdekaan, yaitu bebas dari penjajahan negara asing dan ingin bangkit dari segala keterbelakangan, keterpurukan, dan kebodohan. Untuk meraih dan bangkit menjadi bangsa yang besar, ternama, dan termasyur, tentunya dibutuhkan semangat dan tekad yang bulat dan jiwa yang kuat menghadapi segala tantangan dan kesulitan zaman ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Hari-hari telah berlalu, kita percaya penyertaan Tuhan tetap ada sampai hari ini, dan kita masih diberi kesempatan hidup, yaitu nafas yang Tuhan berikan untuk melakukan karya yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Luar biasa. Puji Tuhan, sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Namun tidak berhenti sampai hari ini, tapi kita tetap terus berjuang meraih apa yang diimpikan dan dicita-citakan bersama. Sampai kapan kita tidak tahu, dan tentunya selama dunia ini masih ada. Sebagai orang-orang percaya, kita tentunya rindu mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Dan minggu lalu kita telah belajar apa yang namanya pemulihan. Sebab kemerdekaan berhubungan erat dengan apa yang namanya pemulihan. Yesus memberikan gambaran pemulihan yang bersifat kekal, yaitu kerajaannya, yaitu kerajaan surga yang abadi. Sedangkan yang sementara adalah selama tinggal di dunia ini, tinggal di bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Kata semangat adalah kata kunci untuk meraih apa yang dicita-citakan. Jadi semangat itu sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga tema kali ini saya beri judul pentingnya semangat dalam pemulihan. Ya, bulan ini kita belajar dan akan merenungkan firman Tuhan yang membawa kita semangat di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa semangat itu adalah kekuatan. Jika bangsa ini bisa mengalami satu kemenangan, kemerdekaan, karena ada semangat yang kuat. Semangat baik jiwa raga maupun semangat batinnya, sehingga bangsa ini mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Dan kita patut bersyukur dan bangga memiliki pahlawan-pahlawan yang memiliki semangat yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat Amsal 18 ayat 14. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat ini memberikan kita pengertian, yaitu orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sehingga ketika ada orang-orang yang mengalami keterpurukan, mengalami satu kegagalan, mereka harus bangkit lagi. Akhirnya mereka mengatakan dirinya, ya, sehingga ada kesaksian. Aku harus berkata-kata, aku harus bangkit, aku harus berjuang, aku harus pulih lagi, aku harus bangkit lagi. Sehingga kata-kata ini menjadi semangat untuk orang itu bisa mengalami apa yang namanya pemulihan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semangat adalah kata kunci untuk kita mengalami sebuah kebangkitan hidup. Karena Amsal jelas mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, tetapi siapa? Ya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau orang itu sudah lokro, orang itu sudah merasa tidak sanggup lagi, tidak berdaya lagi, dan sudah larut dalam segala kegagalannya. Siapa yang bisa membangkitkan semangatnya? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pemulihan bisa terjadi bila ada respon yang baik dari setiap orang yang akan dipulihkan, dan tentunya respon yang positif. Sebagai orang-orang percaya, kita percaya bahwa selama kita tinggal dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan mau memiliki hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan, maka tidak perlu khawatir. Tetaplah semangat. Walaupun kita pernah mengalami kegagalan, tapi sekali lagi bersemangatlah.
Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, bangsa ini tidak akan pulih jika pemimpin pejabat orang-orang kuat negeri ini mereka memiliki mental yang loyo, mereka memiliki mental yang lemah, yang tidak mau bangkit, yang tidak mau kuat dan bangkit lagi, berdiri lagi. Dan bangsa ini tidak akan pulih ketika para pemimpin kita memiliki karakter-karakter yang tidak bisa dipulihkan. Ya, dan tentunya kita rindu supaya bangsa ini mengalami pemulihan, yaitu dimulai dari para pemimpin-pemimpin, pejabat, orang-orang kuat negeri ini. Mereka memiliki karakter yang baik, karakter yang kuat, tahan uji, tahan banting. Ya, kita bersyukur jika sampai hari ini Tuhan telah pilih para pemimpin-pemimpin yang memang Tuhan tetapkan untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi bangsa yang kuat. Luar biasa Bapak Saudaraku, kita terus ambil bagian dalam hal ini untuk berdoa bagi bangsa kita, supaya bangsa kita ini benar-benar mengalami apa yang namanya pemulihan dan kemerdekaan. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar dari semangat Yakub. Ya, yang pertama kita akan belajar dari semangat Yakub, orang yang sudah tua. Ya, kenapa saya katakan orang yang sudah tua? Ketika dia kehilangan anaknya Yusuf, anak yang dicintainya, dia merasa kehilangan sekali. Ya, diceritakan di dalam Kejadian di mana Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi diberitakan Yusuf telah mati. Namun ternyata Tuhan punya rencana yang besar bagi Yusuf, dan ternyata Yusuf masih hidup. Dan kita melihat semangat Yakub ini menjadi kendor, menjadi berlarut-larut ketika dia kehilangan anak yang dicintainya, yaitu Yusuf. Tapi kita akan melihat semangat Yakub yang kembali dipulihkan lagi. Ya, Kejadian 45 ayat 26 sampai 28 kita akan baca. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Ya, ini Yakub juga mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang sudah tidak ada harapan lagi, tidak mungkin lagi. Sebagai orang tua, dia sudah kepinginnya mati saja Bapak Ibu Saudara, karena dia kehilangan anak yang disayangi itu. Ya, dijelaskan tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Ini satu penjelasan jelas bahwa hari-hari Yakub dipenuhi dengan hari-hari yang penuh dengan kekecewaan, ya, dengan tidak ada lagi harapan. Ya, saya katakan ingin cepat mati. Ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Ya, ayat ini jelas mengatakan bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka ketika Yakub melihat kereta yang dikirim Yusuf anaknya. Dan saudara-saudaranya menunjukkan, ini loh Pak, ini keretanya Yusuf anakmu yang dulu kami jual, dan sekarang dia menjadi tokoh penting, ya. Dia menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Ya, ayat 28, kata Yakub, cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya, dari sini Bapak Saudara kita bisa melihat semangatnya yang berkobar-kobar, yaitu semangat Yakub ingin melihat anaknya ternyata masih hidup. Bertahun-tahun dia hidup dalam kesedihan, bertahun-tahun dia hidup dalam keputusasaan, mungkin juga kecewa, ya, mau mati juga belum waktunya, ya, tetapi dia masih diberi kesempatan oleh Tuhan, yaitu dia diperlihatkan anaknya yang dicintai yaitu Yusuf ternyata masih hidup. Ya, bangkitlah kembali semangat Yakub dalam hal ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa belajar dari kisah ini. Sebagai orang-orang percaya, kadang kita melihat sesuatu dulu baru semangatnya timbul. Kadang kita, ya, seperti anak-anak pun juga demikian. Ketika diiming-imingi sesuatu, dia mau melakukan perintah orang tuanya.
Jadi semangat itu bisa timbul karena dari luar, atau karena dari iming-iming, atau karena dari hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau para pahlawan kita, mereka semangat karena ingin meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup sampai hari ini? Adakah masih kita memiliki satu semangat untuk meraih apa yang kita impikan? Jika kita meraih hidup yang kekal, berarti kita selama tinggal di dunia yang sementara ini, kita seharusnya lebih semangat lagi, Bapak Ibu Saudara, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, baik untuk keluarga kita, orang-orang dekat kita, maupun masyarakat, maupun di perusahaan atau di kantor atau dimanapun kita berada. Mari kita memiliki semangat ini, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan memberikan kita satu kesempatan, yaitu hidup sekali di dunia ini. Mari kita bergairah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, apapun kata orang, kita tidak usah pusing, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga banyak lagu-lagu yang mengatakan kita tidak perlu pusing dengan omongan orang, kita tidak perlu pusing dengan perkataan atau nilai orang, tetapi kita mulai fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan. Bukankah firman Tuhan berkata kita hidup oleh karena firman Tuhan, oleh karena perkataan Tuhan. Mari perkatakan firman Tuhan itu ketika kita mengalami keletihan, ketika kita mengalami kelesuan, ketika kita mengalami kegagalan, keterpurukan, bahkan kejatuhan. Hari ini saya mau katakan bangkitlah dari semuanya itu, karena Tuhan berjanji Dia menjadikan kita sebagai umat pemenang, yaitu umat yang mengalahkan segala-galanya. Karena kita tahu Tuhan beserta kita, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita memiliki semangat dalam hal ini. Jika Indonesia belum berakhir, belum selesai perjuangannya sampai hari ini, sampai kapan kita tidak tahu, sampai selama dunia ini masih ada. Demikian juga kita, selagi kita masih ada di bumi yang sementara ini, mari kita bergairah, mari kita bersemangat, mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan sukacita. Dan tentunya kita terus menghindari segala hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Ini satu contoh, yaitu semangat Yakub. Dia ingin melihat dan berjumpa dengan anak yang dia kasih, yaitu Yusuf. Dan ternyata Yakub ini mengalami satu semangat dan sukacita yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan Yusuf, anaknya. Tidak bisa kita bayangkan, Bapak Saudaraku, betapa senangnya Yakub waktu itu. Dia bisa berjumpa dengan Yusuf dan dia merasa berkobar-kobar kembali, hidupnya kepingin lama lagi. Yang tadinya dia ingin mati rasanya, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yusuf, dia memiliki semangat yang baru untuk hidup lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Mari kita miliki semangat Yakub ini, baik sebagai anak-anak, sebagai orang tua, siapapun kita harus mulai tumbuhkan rasa semangat kita untuk bergairah dalam hidup ini, karena hidup ini adalah kesempatan. Amin, Bapak Saudaraku. Poin yang kedua, kita akan melihat lagi bagaimana orang tua, yaitu Musa, memberikan semangat kepada Yosua sebagai anak muda. Ya, yang kedua, Musa memberi semangat atau dorongan kepada Yosua yang masih muda untuk memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Ulangan 1 ayat 38 saya akan bacakan. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Jadi Musa sebagai orang tua, walaupun dia tidak masuk dalam tanah perjanjian, walaupun dia sebagai tokoh yang juga hebat, namun Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Tapi luar biasanya Musa, dia legowo. Dia harus memberi semangat, dia harus mempercayakan mandat dari Tuhan sendiri kepada Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Ya, sebagai orang tua kita bisa melihat orang tua Musa ini memberi semangat kepada anak-anaknya, kepada generasi selanjutnya. Kita rindu sebagai orang tua, hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, ya, sebagai orang tua pilihan Tuhan, kita harus memberikan satu semangat kepada anak-anak cucu kita, supaya mereka hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka bisa memasuki rancangan atau rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ya, tanah-tanah perjanjian yang Tuhan siapkan bagi mereka. Ini semangat, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang tua, sekali lagi kita tetap harus memberikan semangat kepada anak-anak kita,
orang-orang yang lebih muda, sehingga mereka memiliki semangat yang luar biasa. Ulangan 31 ayat 7 dikatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, semangat yang diberikan oleh Musa kepada Yosua membuat hati Yosua semakin bergairah. Kadang sebagai anak muda kita juga harus diberi kekuatan, diberi satu dorongan, diberi satu kekuatan, ya, baik secara ucapan, sehingga ketika anak-anak yang masih muda, generasi yang masih muda diberi pengertian, diberi kekuatan yang benar, tentunya mereka akan semakin bergairah. Dan memang sebagai orang-orang muda harus diberi semangat, harus diberi kekuatan supaya mereka memiliki satu keyakinan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dari dua peristiwa ini kita bisa belajar bagaimana semangat itu sangat penting. Ungkapan-ungkapan untuk memberikan kegairahan kepada setiap orang itu sangat penting. Terlebih mereka yang mengalami kegagalan, kejatuhan dan lain sebagainya, ataupun sakit penyakit, mereka harus tetap memiliki semangat untuk hidup walaupun mereka nantinya toh akan meninggal. Ya, yaitu semangat dalam iman. Ini yang sangat penting Bapak Saudaraku. Kita harus tetap percaya sampai pada akhir bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Apapun persoalan kita Bapak Saudaraku, kita harus memiliki semangat, ya, semangat yang luar biasa. Jika Paulus, Apolos dan bapak-bapak gereja terdahulu dalam memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru dunia dengan penuh gairah dan semangat tinggi, bahkan berani mati, karena mereka tahu apa yang akan mereka terima, yaitu mahkota dan hidup kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Kenapa Yesus hanya usianya 33 tahun? Ya, kalau dilihat itu adalah masa-masa produktif, masa-masa yang sangat baik. Tapi kenapa Yesus harus mati dan bangkit dan naik ke surga? Karena Tuhan memberikan gambaran, memberikan masa kepada manusia. Manusia di dunia ini sementara. Mari kita kejar hal yang kekal. Selama kita tinggal di bumi ini, mari kita terus bergairah. Mari kita terus bersemangat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara kita semuanya memiliki panggilan yang luar biasa, yaitu menjadi umat yang kudus, umat yang dipilih oleh Allah, yaitu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Allah sendiri, untuk menjadi penghuni surga, untuk menjadi warga kerajaan Allah, yaitu bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Saudaraku. Penderitaan kita belum seberapa, kesusahan kita belum sebanding dengan mereka yang telah berjuang mendahului kita. Mari kita miliki semangat yang baru, yaitu kekuatan yang dari Tuhan untuk mengalahkan segala keterpurukan dan kelemahan kita. Sebab perjuangan kita belum selesai sampai rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Seperti Tuhan kita Yesus, Dia memberikan teladan. Dia berkata, sudah selesai. Amin Bapak Saudaraku. Sampai kita selesai berjumpa dengan Tuhan. Ya, ini kerinduan kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, dan tetap semangat dan merdeka dan terus merdeka sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang menjadikan kami semangat, firman yang menjadikan kami bergairah untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu apa yang kami lakukan semua dalam hidup ini, karena Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami, dan kami akan memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan. Ajar kami untuk memiliki semangat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati kota dimanapun kami berada. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin, pejabat, orang luar negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara. Berikan roh takut, tunduk, otoritas Tuhan.
Biarlah bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Bangsa ini boleh dibangkitkan dengan semangat yang baru, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ternama dan termasyhur, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.